Sungguh sukacita yang luar biasa ketika kami mengingat kembali hari kebangkitan anak-Mu Yesus, ya Allah, mengalahkan maut, membuka pintu sorga, sehingga kami yang telah menerima penebusan akan dapat kembali ke sorga yang maha kudus itu untuk menjalani kehidupan yang kekal. Saat ini sempurnakanlah ya Allah sukacita kami melalui firman-Mu akan makna kebangkitan anak-Mu Yesus. Dan ketika kami merenungkan firman-Mu ini, ya Roh Kudus, bukalah pikiran kami, sehingga kami semuanya akan beroleh pengertian yang sebenar-benarnya akan firman-Mu ini. Dan itulah yang meneguhkan iman kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Kami akan selalu menjadi pemenang-pemenang iman. Ketika itu terjadi, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kami sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Jemaat Tuhan, di Minggu Paskah saat ini kita mendapat tema yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati. Dengan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Ya. Saya akan bacakan, tapi ada ayat tertentu nanti semua jemaat membaca bersama. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Bersama. Yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Maria Magdalena, Simon Petrus, dan seorang murid yang lain yang ternyata itu murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes murid. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 tahun
kurang lebih ya, Yesus bersama murid-murid memberikan pengajaran, menyampaikan apa yang harus dialaminya, bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan teraniaya, bahwa dia akan mati, dan bahwa dia akan bangkit, pun bahwa dia akan naik ke sorga. Tetapi ternyata begitu sulit para murid, ya, secara khusus murid lah dulu yang 12 ini, ya, untuk mengimani, mengaminkan apa yang diajarkan Yesus tentang peristiwa-peristiwa yang harus dialaminya. Dan perikop kita ini pun mempersaksikan bahwa mereka di ayat 9 ya, tidak mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Kenapa? Karena ini peristiwa yang susah diterima akal sehat. Gak mungkin. Ya, bagaimana mungkin sudah mati bisa bangkit? Ya mati-mati aja lah. Nah, gitulah pemahaman manusia. Sudah. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Kristus, hari Kamis yang lalu tanggal 17 saya memimpin satu acara yaitu Mangokal Holy. Nah, coba ditayangkan dulu. Nah, ya. Saya mau lihat dulu wajah-wajah di sini. Apakah sama dengan wajah-wajah orang yang ikut acara Mangokal Holy di Tambun? Ya, ya. Sudah tayang kah? Nah, belum. Nah, ini saya ambil bagian ujungnya saja video ini. Sebab kalau dari awal mulai menggali kubur, menemukan kenapa yang tumit-tumit. Oh, itu tumit. Ini tapi karena semua itu, ya karena sudah hancur. Kalau ini tulang belikat yang di belakang betis. Kan dua di sini. Belakang betis. Ini tulang kering. Nanti yang bersih yang taruh depan. sini ya? Ya. Nah, sekarang masuk proses pembersihan. Bawa kuas dong. Hah? Kuas. Ada bawa kuas. Bawa kuas. Ada dipersiapkan kuas. Nah, Tim kuas ya. coba dengan cepat. Pak, istirahat dulu. Oh iya. Kuasnya dibeli ya. Siap. Nah, biar enak. Memang harus pakai kuas. Ya. Singkat aja. Yang mau saya perlihatkan di situ bahwa begitulah yang terjadi terhadap tubuh manusia. Yang digali ini, tulang-tulangnya ini meninggal tahun 2018. 7 tahun berarti ya. Nah, ternyata hanya sebahagian kecil yang masih terlihat seperti tulang-tulang. Ya. Selebihnya memang sudah menjadi tanah. Jadi yang terlihat tadi itu hanya tulang paha, tulang kering, dan tulang belikat yang di belakang betis. Lalu tengkorak pun sudah tidak utuh, sudah pecah. Rambut hanya terlihat sedikit. Seluruh tulang yang lain termasuk jari-jari, bagian tumit, bagian kaki, pinggul, ini sudah susah dipisahkan dengan tanah. Dan saya yakin memang sudah menjadi tanah. Kenapa? Karena ketika digali, ya, kain kasa yang di sekeliling peti mati itu yang warna putih kan dilapis dengan kain kasa,
ya, bawah, kiri, depan, belakang. Nah, lalu masih ada ulos menutup, ada baju, ada ulos, lalu ada kain kasa tipis lagi. Ya. Nah, artinya membusuk pun menjadi tanah, tubuh dan tulang-tulang itu dia tidak tercampur dengan tanah karena dialasi, dilapisi. Kainnya itu kiri kanan muka belakang masih utuh walaupun sudah berwarna tanah. Ya, jadi masih bisa. Makanya coba di awalnya aja tayangkan yang tadi, di awalnya aja. Bukan, awal banget. Awal, itulah kain kasa itu diangkat langsung dari, jadi tidak dari dalam kubur diambil tulangnya, diangkat kainnya ternyata masih bisa. Ya, jadi tulang itu terbungkus dalam kain, diangkat kiri kanan, atas, dipegang di tengah juga, diangkat ke atas. Nah, jadi kainnya masih, artinya apa? Ya. Benarlah yang dikatakan firman Tuhan. Nasihat tano mulak tu tano, nasihan debata mulak tu debata. Ya. Itu 7 tahun. Nah, ya. Yesus berapa hari? 3. Nah, apakah tulangnya membusuk? Sudah pasti tidak, karena baru 3 hari dan sedikit berbeda penguburannya. Kalau kita di Indonesia ini Kumajo, ya memang dimasukkan dalam liang atau kuburan, ya, walaupun pakai peti, lalu ditimbun dengan, kalau di Israel dia berupa gua. Jadi mayatnya tidak ditimpa dengan tanah, tetapi diletakkan di atas kayak batu yang rata, kan, diletakkan. Nah, begitu. Nah, itulah yang mereka lihat, ternyata ya batu penutup kuburan itu sudah bergeser. Padahal Lukas menceritakan, ya, di kitab Injil Lukas, bahwa batu penutup itu berat. Ya, mesti butuh tenaga yang lumayan banyak untuk bisa menggesernya, dan dijaga oleh prajurit yang khusus ditugaskan oleh Pontius Latus atas permintaan para imam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ya, meskipun sudah seperti itu menjadi tanah, apalagi kalau sudah puluhan tahun, itu 7 tahun, ya. Tetapi ya, pada waktunya nanti, ya, memang akan terjadi kebangkitan. Dan ini sama seperti orang yang di kuburan kemarin di Tambun, ada perbakit yang hancur songonon, kan gitu. Dan kebetulan yang ikut kemarin itu memang tidak banyak, enggak lebih dari 20 orang keluarga kedua belah pihak, ya kan. Orang gereja. Sebagian besar ketika saya tanya, ini pengalaman pertama saya melihat penggalian. Saya ngomong doa HP. Ada rasa ngeri, ada rasa heran. Yang utuh itu gigi, kan, giginya utuh. Yang lainnya sudah berantakan. Jadi pembelajaran lah langsung pada saat itu buat yang hadir. Ya, langsung ada ibu-ibu bilang, berarti baga pejol mairwa, pejol maitong doge betaan wate, tahe katanya. Jadi jangan sok kali emang silain karena ganteng dirimu. Jadi tanah. Iya. Apalagi awak.
Ya kan Mang? Jangan sok jago emang karena tegap ini. Tanah nggak bisa melawan. Ya. Tapi satu hal yang harus kita syukuri, tayangkan dulu Yesekiel. Nah, ya coba. Ya, Yesekiel 37 ayat 6. Nah. Amang ayat 5-nya baca dulu coba. Nah, ya kan? Karena kalau langsung ke ayat 6 ini pertanyaan ayat 3-nya Mang, ayat 3. Amang Song Leader. Kalau operator silakan tayangkan ayat 6. Sudah? Sudah ya, baca dulu ayat 3-nya Mang. Yesekiel 37. Ya kan? Sudah? Ada yang ngarisan? Kalau hari Paskah enggak ada lah yang ngarisan ya? Ada toh ya? Mararisan di nang noeng? Enggak ya? Maksudnya kalau berhari? Ada. WA nang WA. Maaf terlambat datang pendeta Panggabian, panjang kali khotbahnya. Sudah baca Mang ayat 3. Yesekiel 37 ayat 3. Yesekiel 37 ayat 3. Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Nah itu. Tuhan menguji Yesekiel. Yesekiel dibawa satu waktu ini ceritanya di Yesekiel ini, Yesekiel dibawa ke satu lembah. Ya, diperlihatkanlah tulang-tulang berserakan. Bukan tulang Khairil Anwar. Nah, ya. Diperlihatkan. Ya. Lalu Allah bertanya, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Gitu. Yesekiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Dan ternyata ya Allah bilang di ayat 37 itu, ya, apa katanya di situ? Nah, pertama, ya, aku akan memberikan urat-urat pada tulang itu. Ya, setelah itu menumbuhkan daging. Nah, urat, lalu daging, lalu kemudian menutupi dengan kulit, dan yang terakhir memberi kamu napas hidup. Nah, itulah proses kebangkitan. Ya. Jadi tulang yang sudah hancur itu dipersatukan, masih tulang, belum ada apa-apa, kemudian ditumbuhkan urat, tempat darah mengalir. Setelah itu lalu dikasihlah daging. Yang kurus tetap kurus, yang gemuk ya gemuk lah. Bagaimana di waktu hidup. Cuman yang tak ku tahu, yang putih rambutnya jadi hitamkah atau tetap putih? Yang botak tetapkah botak nanti waktu bangkit? Atau bagaimana? Ya, karena itu nggak diceritakan. Yang diceritakan soal urat, daging, kulit, dan napas kehidup. Hiduplah. Lalu kemudian barulah dihakimi. Pengadilan terakhir. Gitu maksudnya. Ya kan? Silain. Sudah? Beruman ulang teh. Ya. Kiri atau kanan. Ini silain ini payah kali berubah jadi domba. Tetap kambing. Jadi percobaan 3 bulan tuh kiri majoho kambing. Ya.
jangan terus senang. Ternyata merdua roha situanya. Nah, gitu. Masa percobaan 6 bulan, kambing majo. Gitu ya. Dipisahkanlah. Bacalah di Matius. Lalu Allah mengumpulkan orang yang hidup yang mati sudah bangkit, lalu kemudian mengadilinya dan memisahkan mana yang kambing, mana yang domba. Ada kambing di sini? Nah, biarlah perilakunya yang menjawab, kambing dia atau domba. Kalau kambing ada egoisnya tinggi, kalau dapat makanan dia akan membawa makanan itu makan sendiri, sembunyi. Itulah yang tak pernah minta nomor rekening gereja. Padahal berkat mengalir. Udah. Kalau domba dapat makanan, dia berbagi dengan sesama domba. Nah, gitu. Kambing ini suka kali keluar dari rombongan. Nah, kan gitu. Nah, ada juga kambing ini ya kalau mati aja. Diambil kulitnya nggak bisa. Kan gitu. Jadi selagi hidup ya dia olah pengeluaran mak memelihara kambingon. Kalau domba selagi hidup kulitnya bisa diam dan dia tidak mati. Gitu loh. Tetap menjadi berkat. Nah, inilah perbedaannya. Sehingga Yesus membuat perbedaan membedakan orang percaya itu seperti kambing dan domba. Ada kambing di sini? Ya kan? Yang suka-suka macam-macam punguan kur, okuli atau pria atau ibu ya. Songona selomorohana tu perlagu sada. Kaluarjo. Ada itu, kan? Calelik pendeta Simamor sidang olah mertugas. Ada sintua kayak gitu di sini? Ada? Puji Tuhan, tidak ada. Iya, ada di tempat lain ada. Calelik di si pendeta. Nah, maju melayani. Bisa kayak gitu, Mang? Bisa? Enggak, sintua kambing. Benar, hati-hati. Jadi jangan sempat disebut sintua kambing. Sifat mandili, sifat melayani, lama-lama. Sebentar-sebentar keluar dari persekutuan. Meluarong cara-cara. Lalap olana pengumpulan dana. Ngomel terus. Ada jemaat gitu, datang panitia, kan, cerita, diomelin panjang lebar, apa ya dilihat 20.000, udah diomelin cuma 20.000, kan gitu, iya. Nah Bapak Ibu tetaplah jadi domba, ya, jangan berubah jadi kambing. Dan bagi Tuhan tidak persoalan bagaimana matimu. Apakah hancur ditabrak kereta api? Atau hangus terbakar karena kebakaran? Atau ya, hanyut terbawa arus banjir? Gak persoalan, tetap akan bangkit. Iya, dah. Coba tayangkan dulu satu lagi ayat. Lihat. Wahyu 20 ayat 13. Ini mati lampu kode ya, nggak saya Bejamita gitu. Macam-macam dikasih tanda. Iya, baru sekali ini macam kena
peringatan. Udah tayang ayat 20, Wahyu 20 ayat 13. Sudah? Nah. Ya kan? Apa di situ? Maka laut menyerahkan. Iya, ini hanya satu contoh saja. Laut saja menyerahkan orang matinya, misalnya yang mati tenggelam di laut karena kecelakaan. Misalnya sinar bangun dulu tenggelam, kan ada mayat yang tak dapat. Itu pun nanti akan menyerahkan orang matinya. Maut dan kerajaan maut. Akan menyerahkan juga orang mati. Sebab semua roh orang, baik percaya maupun tidak percaya, ketika meninggal maka dia akan masuk ke dalam, rohnya itu kemana? Ke dalam kerajaan maut. Di situ dikumpulkan, jadi nggak gentayangan. Tapi kalau agama tradisi Batak, adong do sumangot, emang sahala kan, ada kan? Nah, gentayangan di sekitar rumah, sehingga kalau ada horja menortor di Palu gondang dulu, itu kesurupan. Saudara, ya kan langsung mengalusi. Opung di sana udah. Terus gini pula, ya kan? Diladeni, ya, diladeni sama nomor horjaon, kan? Dungi datanglah supaya percaya ini orang ini, aka peparan, aka tondong, aka disudinaroon supaya percaya. Sangonna seida selindung. Istilahnya pau cicit menang dia, alana monding opungon silindung bapak ada kawin dope. Macam mana pula dia tahu silindung? Saya sudah silindung di sana situ. Lagi marmanor, jauh. Kan gitu. Kok tahu dia silindung? Makin percayalah. Benar ini opung gitu. Akhirnya syukur. Aduh, menyerah. Apa? Nah niura, penenure, selesailah sudah. Makanya jangan pernah berdialog dengan sibolis. Dan jangan pernah bilang ngaro tondini upungi. Enggak. Roh orang mati itu tidak bisa berhubungan dengan yang hidup. Tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Cong lider. Ayub, ya, karena itu tidak ada di operator. Coba dulu baca Ayub. Ayub 9 atau Ayub 7, nanti kita selesaikan secara adat. Percayalah Mang, transport yang dari sini nanti kita pakai ngopi. Ya, coba lihat dulu Ayub, ya, dengan cepat. Karena ini persoalan, ya. Ayub 9 atau tunggu ya, Ayub 7 ayat 9 dan 10. Baca Mang. Ayub 9 Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Ya. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak kembali lagi ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Nah, jelas ya. Jadi satu ngadong nama dokter sangon nawi dia bapak mengundul di karosinai. Kayaknya iya, tapi siapa itu? Sibolis. Lah mangeliluan apa siota. Satu hal yang dia inginkan apa? Mamele. Begitu kita mamele dia memberikan persembahan kepada yang sudah meninggal, selesai maha persyata.
gagal. Ya kan? Ngasong naliling dah bah. Songon nama all dong ngelut tak. Lao jo jara tu jabun yapung. Buanon. Nani uraon. Hati-hati ini manukon. Dibawa letakkan di kuburan. Datang lagi sore, kan habis. Habislah dia ambil dana. Kan? Hati-hati ini manuk. Rebutan itu dulu. Kan ditaruh. Sigaret natai, gudang garam. Dipasang, diletakkan. Kan? Ya habislah kretek. Kena angin. Habis. Kan ngehisap kan? Diletakkanlah sebungkus, ditinggalkan. Roma hala. Permahan. Rokok. Selesai. Ya. Jadi teologi kebangkitan, kubur itu akan kosong karena bukan dikosongkan kayak mau kalholi. Kalau mau kalholi kuburan dikosongkan. Kalau pasca kuburan bukan dikosongkan. Itu bedanya. Sonabue pindah holi-holi. Sian Bekasi tuhitaan. Harus ada yang membantu. Gitu. Nah, itulah luar biasanya teologi kebangkitan yang memang begitu sulit untuk diterima akal sehat pada masa itu. Perdebatan panjang Paulus yang menjelaskan teologi kebangkitan baik dengan Roma, Korintus, Galatia, itu terus berlangsung. Tidak ada kebangkitan orang mati. Gitu. Itu selalu. Dan Paulus tetap mempertahankan bahwa memang Yesus pada hari ketiga bangkit. Dan Kristen seluruh dunia pun pada akhirnya menerima itu dan membuat sebagai bentuk pengakuan iman. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Satu. Ini tentang Yesus, kristologi. Ya. Aku percaya bahwa dia lahir dari anak darah. Gak usah persoalkan. Itu maksudnya. Macam mana mungkin anak darah bisa melahirkan, gak ada perkawinan. Aku percaya dia dikandung oleh Roh Kudus. Aku percaya dia menderita di bawah pemerintahan Ponti. Gitu. Aku percaya bahwa aku percaya bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Aku percaya bahwa dia naik ke sor. Aku percaya bahwa dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang itu. Tidak usah harus seperti ayat 8 yang tadi kita baca bersama, ikon jolotarida. Gagal kita semua. Ya. Tidak usah harus seperti Thomas walaupun itu bagus. Ya, lihatlah itu ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain. Siapa itu? Yohanes yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Nah, bagaimana kita ini yang tidak melihat? Lalu tetap tidak percaya? Nah, gitu. Thomas juga gitu. Mana bekas pakumu? Kan ini doh. Ini cucukannya. Oh iya. Nah, jadi tidak usah kita ngotot harus dapat bukti-bukti arkeologi. Mana kain kapannya, mana kuburannya. Angkat tangan dulu yang sudah ke Yerusalem. Wisata rohani, ada? Tambah doa persiamu untuk satu sinang. Jangan-jangan inang baptis kedua kali. Mana pendeta ini? Tanya. Ya, gitu. Artinya harus tergantung kepada sesuatu untuk pembuktian supaya percaya. Gitu, nggak usah. Kita ini bukan orang di masa Yesus hidup. Bagaimana mungkin bisa menuntut bukti? Gitu, ya kan? Sudah lihat saja
matahari itu. Rasakan aja angin berhembus. Sudah? Lalu lihat saja hujan. Siapa yang ngatur itu? Tuhan. Sudah? Lihat pohon-pohon itu. Jangan yang di taman. Siapa yang ngatur itu? Ya petani. Lihat yang di hutan itu. Tak ada yang merawat, tapi tetap kokoh, tumbuh. Tuhan memelihara. Alam itulah menjadi bukti. Makanya selalu kita bilang Tuhan perlindunganku, Tuhan pencipta langit dan Tuhan semesta alam. Lewat itulah kita melihat Allah ada. Nggak usah terjebak dengan teori Darwin. Ya, kemarin ada yang bertanya begini, ya kan? Taman Eden itu emang ini benar, ada yang bertanya di Manunggal Bogor setelah Jumat Agung, saya di sana melayani, dia bertanya, Mang, di mana ya? Ada Taman Eden itu apakah bagian dari bumi ini? Jawab saya sederhana saja, ya iyalah, dah, bukan di tempat lain, ini bumi ini. Karena memang setelah bumi diciptakan, air dipisahkan, air darat dan air laut, tumbuh-tumbuhan diciptakan, hewan diciptakan, barulah diciptakan Adam dan Adam dulu lah ya. Lalu ditempatkan di taman, dan Taman Eden itu adanya di bumi yang diciptakan Tuhan itu, bukan di tempat khusus yang lain. Sekarang masih ada itu, ada, tapi beda dengan Taman Eden yang zaman dulu. Taman Eden yang sekarang itu Sungai Tigris itu masih ada di Timur Tengah, ada. Karena ada satu sungai mengalir, Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Ada. Sekarang ada, tapi sudah beda, kan? Sudah berubah bentuk karena gempa, karena peristiwa Nuh, Sodom dan Gomora. Apakah bumi yang sekarang sama seperti bumi yang dulu ya, ketika pertama diciptakan? Jawaban tidak. Sang leader, nanti ada goreng pisang. Kejadian 1 ayat 31. Ya. Ini saya kenapa jauh-jauh sampai rarat tuh sih? Ya supaya kita percaya bahwa Allah yang mengutus Yesus untuk menebus dosa manusia, itu juga lah Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak berubah. Coba Kejadian 1 ayat 31. Tahan dulu yang ngantuk. Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Segala yang dijadikannya itu sungguh amat, tidak ada jurang. Gitu loh. Semua memang dipersiapkan untuk kebaikan manusia yang diciptakannya pada hari yang ke-6. Tidak ada batu-batu yang besar-besar, enggak ada. Tidak ada binatang buas. Tapi rusaklah alam itu karena dosa, sebab Tuhan marah dan dia izinkan terjadi gempa, air bah dan sebagainya, kan? Sodom dan Gomora. Bayangkan ketika peristiwa Sodom dan Gomora, api turun dari langit. Nah, kalau bahasa ilmiahnya api itu dalam bentuk apa? Meteor. Panas, api, jadi berlubang, retak, gitu. Jadi pertanyaannya dilanjutkan oleh jemaat yang di Manunggal ini, ya kan? Tapi kok ada fosil-fosil lamang ditemukan, umur 25 juta. Ya, mungkin waktu SMA pun ada itu ya, ilmu biologi atau ilmu apa ya, anatomi, teori Dar misalnya, kan ditemukan fosil 25 juta tahun. Ya ini coba saya mau merubah dulu sedikit aja, banyak nanti jadi pusing juga.
Ya. Satu hari yang dimaksud itulah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Bukan 24 jam. Seperti hari kita sekarang. Hah? Itu bisa jutaan tahun. Sebelum hari kedua. Dari hari ketiga ke hari keempat itu pun jutaan tahun. Nah, kan? Sebab di hadapan Tuhan satu hari sama dengan, atau 1000 tahun sama dengan, kan gitu di Petrus dibilang, di hadapan Tuhan. Nah itu sebabnya ya, para teolog tidak melawan, tidak membantah ada fosil ditemukan umur jutaan tahun. Nah ya, jadi itu sedikit saja pemahaman secara akademis teologi, bahwa satu hari dalam penciptaan itu bukan satu hari hitungan yang sekarang 24 jam. Gitu ya. Nah, nanti kalau kurang puas silakan datang ke konsistori Bablang, kita berdialog lagi. Nah, Bapak Ibu, yang kedua terakhir. Ayo, gambar pertama. Mungkin jemaat ini sudah pernah Desember tahun lalu, ya, gambar pertama. Ini, ayo. Inilah puncak kasih Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, inilah puncaknya, kebesaran kasihnya. Apa itu? Dia menerima nubuat bahwa anak manusia akan ditinggikan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, supaya barang siapa memandang ular yang ditinggikan oleh Musa, dia akan selamat dari racun ular tedung yang menggigit bangsa itu. Nah, ini maknanya. Inilah yang aku perbuat untukmu. Baca dulu Mang, kuat. Ya, yang sebelah kiri tangan Yesus di bawahnya. Apa yang engkau lakukan? Apa Mang? Gitu. Ya, harusnya ini. Tayangkan Filipi 2 ayat 12. Ini Mang. Nah, ini mari baca semua. Ya. Inilah Yesus sudah berbuat dengan ya, mengorbankan dirinya di kayu salib, disamakan dengan penjahat, ya, terhina hanya untuk menebus dosa manusia. Lalu apa yang engkau lakukan untukku? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan taat. Itu maksudnya. Ya. Bagaimana cara mengerjakan keselamatan? Peliharalah iman percayamu yang diucapkan dalam pengakuan iman rasuli bagian kedua itu. Aku percaya kepada Yesus dan seterusnya. Dan ingat, ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini sebagai orang percaya akan ada pertanggungjawaban pada hari penghakiman. Tambah goreng satu lagi Mang. Nah, tadi udah satu goreng ya. Nah, Wahyu itu nggak ada di sana. Wahyu 20 ayat 12. Ayo, berlombalah kalau memang bisa. Baca Wahyu 20 ayat 12. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ada? Nggak ada yang meleset. Ada malaikat khusus mencatat setiap perbuatan orang. Dicatat.
Gitu loh. Itulah nanti dibuka pada hari penghakiman, nggak bisa ngelak. Nah, sayangnya malaikat ini nggak bisa pula di japri. Unang catati. Hapuslah yang itu. Oh, nggak bisa. Tercatat. Ya kan? Tanggal 20 April si lain beribadah ngantuk. Sudah? Tanggal 20 April ibadah pasca subuh. Marangan-angan situai masuk kiri keluar kiri. Hatani Tuhan firman kan? Masuk kiri keluar kiri. Artinya apa itu? Mental. Kalau masuk kiri keluar kanan lumayan masih ada tinggal waktu mau keluar. Yang repot itu kan, masuk kiri, keluar kiri, mental. Apa buktinya itu? Tak berubah dia. Seharusnya kalau orang yang mendengar firman, lalu merenungkannya, pastilah ada pengaruhnya. Lalu pengaruh itu yang membuat itu. Dicatat, ya itu buktinya dicatat. Berarti banyak kali malaikat. Iya banyak. Setiap orang punya malaikat. Nah, habis tinta mencatat perbuatan yang tidak benar. Sudah? Nah, bagian yang mencatat perbuatan yang baik ngantuk. Karena sedikit kali catatannya. Ngantuk dia. Datang yang ini, nggak lu jawab perlu sama Jeta. Itu dia ya. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Kristus, ya, penutup. Enak ini udah penutup. Gambar kedua. Ini pun sudah pernah tayangkan, tapi tetap saja mungkin banyak dengar, banyak lu. Udah? Nah, ketika Yesus disalibkan, ada orang menggambarkan, tiga-tiganya ada manusianya. Tetapi pasca kebangkitan, yang tergambar hanya tampak karena manusianya dua penjahat dan Yesus pun sudah diturunkan, kan gitu. Jadi tinggallah salib saja. Nah, siapa yang di tengah? Yesus. Siapa yang di kanannya? Pendosa. Enggak usah bilang aku. Nah, siapa yang di kirinya? Pendosa juga. Ya. Yang di kanan pada akhirnya kita memang layak menerima ini. Dah. Yesus, ingatlah aku ketika engkau tiba di Firdaus. Kan itu kata yang kanan. Artinya dia menyesal, bertobat. Lalu jawab Yesus apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, beroleh pengampunan. Lalu datang yang kiri, juga rukung, tegar tengku. Kalau engkau benar-benar Allah, bebaskanlah kita dari salib ini. Enggak bertobat. Ya. Yesus disamakan dengan penjahat karena penyaliban itu adalah hukuman untuk penjahat yang tak bisa lagi berubah. Gitu. Amang. 3 salib itu yang mana salib Amang? Kiri, kanan, tengah. Kok jadi banyak yang jadi Amang ini? Amang yang mana, Amang? Tengah. Amang. Kanan. Supaya adil. Ya. Ada yang berani menanya aku? Coba angkat tangan.
bertanya sama pertanyaan, yang mana salib amang pendeta? Tanya, angkat tangan. Siapa berani? Mewakili semua. Perempuan pun boleh, anak muda pun boleh. Nah sudah gue amang cuma nukun. Amang. Iya itu aja. Kayak tadi aku tanya dia yang mana salibmu? Benar enggak? Yang tengah mang. Sok jago yang kanan. Aku lebih salut kalau ada yang bilang yang kiri dengan garang. Langsung ku panggil, mari ke depan, bertobatlah. Nah, ya. Saya memilih dengan kesadaran penuh, pengertian yang benar bahwa salibku yang tengah. Ibana mate humokop. Seharusnya sebagai pendosa aku yang disalibkan di situ. Tapi Tuhan menggantikan diriku sehingga aku bebas dari hukuman maut. Upah dosa ialah itulah yang kita syukuri. Ya. Musik. Pendeknya ini. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua, digantikan kita. Itu yang kita syukuri amang inang, luar biasa toh. Harusnya kita menerima hukuman maut upah dosa itu, jadi dia yang menerima, mengganti kita. Satu lagu penutup. Dapat? Nah, memang bukan Kidung Jemaat itu. Dia lahir ya. Bayangkanlah salib yang di tengah itu, salib Kristus, bukan salib pendosa yang kiri, bukan pula yang kanan, tapi salib Kristus. Ya, itulah salib yang menyelamatkan aku. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Saya mengundang untuk bangkit berdiri di tempat bersama pasangannya, yaitu Penatua Leni Marlina Manulang bersama Bapak Saguan Huta Barat. Ada? Bapak Saguannya ada? Bang Toib. Adakah? Oke. Lalu Ibu Penatua Mercy Rosmauli Tagalung. Mana Bapak Sinurat? Oke. Dan Penatua Hornop Haholongan Nenggolan. Ya, baik. Ini hadiah ulang tahun perkawinan ya, dan juga hadiah ulang tahun perkawinan. Ini Bapak Hornop Nenggolan lagi luar kota, baik ya.
Berdiri dari tempat. Ya, situ aja. Baik, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa di sorga yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi kurban pengampunan dosa yang terakhir sebagai anak domba yang disembelih, yang mati disalibkan, namun bangkit mengalahkan maut dan naik ke sorga untuk datang nanti dari sana menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati, baik yang percaya maupun yang tidak percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mencerahkan iman kami akan makna kebangkitan itu. Saat ini kami mau bawakan ke hadapan-Mu yang berulang tahun kelahiran, Hanopan Felix Simanjuntak, Aprita Manalo, Kania Gabriela Marbun, Ruth Mutia Felicia Zagoto, Melpiano Marcelo Pasaribu, Lamhot Pangiutan Marpaung, Ibu Rondang Widya Kusumawati Sihotang, Bapak Hansen Humisar Tua Sinaga. Kiranya Tuhan tetaplah menyertai mereka menjalani kehidupan di tahun usia berikutnya. Apapun pergumulan kehidupan yang mereka hadapi, apapun cita-cita yang mereka impikan, kiranya bersama Tuhan mereka akan dapat menghadapi setiap pergumulan, menggapai setiap cita-cita. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik, berkati mereka dengan pemahaman iman yang benar, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan berlandaskan iman dan akan selalu memiliki damai sejahtera dan sukacita apapun peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Secara khusus kami mau bawakan juga di dalam doa hamba-Mu Penatua Hornop Aholongan Nenggolan, juga Penatua Leni Marlina Manulang dan Penatua Mercy Rosmauli Hutagalung, di mana mereka Penatua Hornop Nenggolan juga ulang tahun kelahiran. Tuhan yang sudah memilih dia menjadi hamba-Mu, menjadi teman sekerja-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan senantiasa selalu menyertai dia, meneguhkan hatinya, membuang tawar hati, sehingga pelayanannya tetap akan penuh semangat dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus. Demikian juga dengan Penatua Leni Marlina Manulang dan Ibu Penatua Mercy Rosmauli Tagalung yang merayakan, mensyukuri ulang tahun perkawinan mereka. Bapa, berkat-Mu telah mereka terima sejak pertama mereka berumah tangga. Kasih karunia demi kasih karunia pun telah Tuhan berikan kepada mereka. Anak-anak, rumah, tempat tinggal, pakaian, minuman, kesehatan yang baik, dan hati yang selalu penuh sukacita serta kehidupan yang damai sejahtera. Apapun yang mereka hadapi, biarlah tetap karunia-karunia sorgawi itu, damai sejahtera dan sukacita tetap tinggal di tengah-tengah keluarga ini. Tetap menyemangati kedua hamba-Mu ini dalam melayani jemaat-Mu tanpa pernah mengalami tawar hati. Bapa di sorga, terpujilah Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi itu, yang sudah memilih mereka dan yang akan tetap menyertai mereka menjalani pelayanannya, menjalani kehidupan rumah tangganya bersama suami dan anak-anak. Bapa, demikian juga seluruh jemaat-Mu yang saat ini juga sedang bersama-sama menghadapi, mempersiapkan beberapa kegiatan di tengah-tengah jemaat ini. Ada pasca sekolah minggu, kiranya Tuhan menolong para guru-guru sekolah minggu dan panitia untuk mempersiapkan dengan baik. Dan kiranya juga pasca sekolah minggu ini memberikan pemahaman yang baik kepada setiap anak-anak akan arti kebangkitan anak-Mu Yesus bagi kehidupan sekarang dan
nanti. Bapa di sorga, panitia periodisasi pun yang sedang mempersiapkan periodisasi di kemajelisan di tengah-tengah jemaat-Mu GKPI Depok ini, Tuhan menolong mereka senantiasa untuk mempersiapkannya dengan baik, seturut dengan petunjuk pelaksana yang sudah diberikan oleh kantor sinode. Berikan mereka Bapa ketujuh panitia ini sehati sepikir untuk melaksanakannya, tetap saling bekerja sama dan memberikan rasa keadilan dalam periodisasi itu nanti, baik proses di tingkat seleksi ketua seksi yang dilakukan pada hari-hari yang berbeda sampai pada puncaknya nanti. Kiranya panitia yang Tuhan sertai akan dapat melakukannya dengan baik. Demikian juga Bapa di sorga, panitia pembangunan yang dengan berbagai upaya, pemikiran yang dari Tuhanlah yang menolong mereka untuk menyelesaikan periode mereka sebagai panitia pembangunan, sehingga target yang telah ditetapkan jemaat ini yang dipercayakan pelaksanaannya kepada panitia pembangunan dapat tercapai dengan baik. Jemaat juga berikan ya Tuhan berkat rezeki yang bertambah-tambah sehingga dapat membagikannya, mempersembahkannya kembali kepada Tuhan untuk membangun jemaat-Mu ini secara fisik. Bapa di sorga, berkati para majelis juga yang mendekati akhir periodenya, biarlah mereka menyelesaikannya dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, dari tempat-Mu yang maha tinggi itu sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah doa kami ini, dan jawablah kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam Kristus Yesus, amin. Silakan duduk kembali.